Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya, Hefzibun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Dan kita punya tabungan banyak sekali berita nih Mas Hersu. Wah, tabungan ya, bukan tabungan deposito ya. Kalau kita tabungan berita yang harus kita bacain kepada pemirsa kita, dan kemudian kita beri konteks dan juga kita backgroundnya gitu ya, Mbak ya. Ya. Mulainya gimana? Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menarik ya. Saya kira kalau kita merem pun kita bisa milih apa topik-topiknya menarik semua itu Mbak Adi. Iya, iya betul, luar biasa sekali ya. Ya, kemarin di DPR Komisi 6 itu bertemu dengan Menteri Bahlil, Bahir. Menteri Investasi Bahlil, dan juga Kepala BP, ya. Sekarang itu apa ya namanya, BP apa, BP Batam ya namanya ya, Badan Ya, Pengusaha Badan Pengusahaan Batam. Bukan Batam, bukan otoritas. Saya ingatnya masih selalu otorita Batam aja zaman dulu gitu ya. Dan Iya, kemarin betul. itu memang banyak sekali anggota-anggota DPR yang sangat kritis dan bersuara keras, dan salah satunya itu Nusron Wahid, karena ternyata kata dia sempat memblusukan di wilayah itu selama 3 hari 4 hari 3 malam gitu. Jadi dia punya data-data dan sangat keras Betul. pernyataannya dia, karena ternyata misalnya ada muncul data kelihatannya memang pemerintah sekarang itu dan BP Batam itu menganak-emaskan investor Cina segala macam gitu ya. Banyak Betul. investor-investor dari luar negeri seperti Amerika, Taiwan, Mhm. Jepang gitu, yang mereka sebenarnya sudah lebih serius tapi juga nggak dilayani oleh BP Mhm. Batam. Dan ini mirip kan sebenarnya di tingkat Mhm. nasional juga seperti itu, nggak berlebihan. Salah satunya adalah kasus kereta cepat itu ya Mbak ya, yang bagaimana Jepang menawarkan dengan sangat bagus, perencanaannya bagus, dan kita tahu Mhm. kualitas Jepang seperti apa, ya dikalahkan oleh Cina waktu itu, alasannya Mhm. karena Cina lebih rendah dan kemudian juga tidak melibatkan jaminan dari pemerintah. Kemudian Mhm. alasannya itu kan pada waktu itu ya, kereta cepat Cina itu yang dimenangkan. Belakangan sudah Mhm. biayanya lebih mahal, malah sampai sekarang APBN yang diperbantukan, yang dijadikan jaminan gitu Mbak. Iya, itulah kenapa Mas Ersu kadang saya berpikir bahwa kita dibelah ya, kita dibelah ada buzzer-buzzer itu melakukan pembelahan dengan mengatakan kalau sedikit saja kita mengatakan Cina begitu dikatakan kita sebagai rasis. Padahal yang dikatakan sebagai Cina itu adalah negara Cina, Tiongkok sana, Cina daratan, bukan saudara-saudara kita Cina yang ada di Indonesia yang sehari-hari kita temui. Tapi kita menjadi sulit gitu, dibikin kita untuk sungkan mengatakan itu dengan kalimat-kalimat atau dengan serangan-serangan buzzer kalau di media sosial gitu, seolah-olah kalau mengatakan Cina kemudian rasis, padahal kita memiliki keluarga yang menikah dengan keturunan Cina, kita memiliki sahabat dengan teman-teman di etnis Cina, teman sekolah dan sebagainya, dan itu bukan merupakan bagian yang kita sebutkan itu tadi. Ya, Bahkan kalau di Malaysia mereka sudah menyadari loh Mas Ersu, anak-anak muda di Malaysia waktu itu ketika Mahathir sempat kembali menjadi Perdana Menteri, itu karena salah satunya didukung oleh partai yang diusung oleh anak-anak muda di sana, dan sebagian besar adalah anak-anak keturunan dari Cina begitu, dan mereka menyadari bahwa kalau seandainya Cina itu nanti, Cina maksudnya negara Cina dengan berbagai investasinya yang bertujuan untuk jebakan utang, untuk akhirnya itu akan menjadi jebakan utang dari Cina, itu mereka pun akan terkena dampaknya, karena Cina itu biasanya di negara lain pun mereka akan mengutamakan ya memang yang dari sana begitu. Jadi keturunan Cina yang ada di negara itu pun juga tidak akan terselamatkan kalau seandainya mereka menguasai secara tenaga kerja apa dan sebagainya. Bahkan Mahathir sempat Mas Hersu datang ke tempat seperti kalau di sini seperti di Morowali begitu ya, tempat yang dikuasai pabrik begitu, dan itu sudah seperti negara sendiri begitu, ada benteng, dan Mahathir menunjuk-menunjuk begitu bahwa ini pribumi di Malaysia. Kalau di Malaysia mengatakan pribumi tidak akan pernah dikatakan rasis, bahkan di sana ada partai pribumi juga. Dan kemudian Mahathir menunjuk-nunjuk begitu ya, mengatakan bahwa itu investasi Cina dan sebagainya, tidak dikatakan rasis begitu. ya, Karena ya, ya. dapat dukungan dari masyarakatnya. Ya, dan ini kan kalau saya menyebutnya Cina itu kan sekarang jadi rentenir global gitu ya. Betul. Rentenir itu kan kalau datang mulutnya manis kan gitu ya, Yes. menyajikan utang apa dan sebagainya. Setelah kita nggak bisa bayar utang, bunganya tinggi, ya kemudian kita jadinya terus kemudian kita ya disita barang-barang kita yang nggak bisa kita bayar Ya. ya. Contohnya seperti misalnya kalau soal ngomongin rentenir ini, apa yang terjadi pada pada kereta cepat Jakarta Bandung nih Mbak ya, karena yang kemarin diresmikan oleh Presiden Jokowi kan, baru saja Ya. diresmikan, dan itu memang
agak mengejutkan ya, karena ini ada data nih, saya baca ya Mbak Agi, datanya Ya. ini disebutkan bahwa sekarang itu nilai pokok utang kita itu mencapai berapa? 79 triliun gitu ya. Dan Ya. kalau kita hitung-hitung setiap bulannya, utang kita yang bunganya saja itu sudah harus kita bayar sekitar 219,44 miliar nih sebulannya gitu ya Mbak Agi. Kemudian 200 lebih miliar ya. 200 219 miliar lebih. 219,44 miliar Mbak Agi itu untuk pokok cicilan pokoknya saja gitu. Yang ini utangnya selama 30 tahun kan. Dan kemudian bunganya itu sekitar 7,46 miliar per bulan. Jadi total cicilan pokok dan bunganya itu saja sudah mencapai 226 miliar sekian lah, 9 atau berapa begitu ya Mbak Agi ya. Jadi ini bayangkan, saya jadi mikir Mbak Agi nih, kalau utang kita, cicilan pokok dan bunganya saja selama 30 tahun itu total sekitar 226, sekian miliar gitu. Nah, penghasilannya kereta cepat ini berapa, kereta api cepat Cina ini gitu. Kan kemarin kalau nggak salah Mbak Agi juga pernah bacakan datanya, ini setiap hari sekarang diturunkan jadi 10.000 gitu ya, penumpangnya target jadi 10.000. Katakanlah misalnya sekarang kita ambil tiket yang paling mahal 250.000 ya. Berarti kalau 250.000 kali 10.000 dikali 30 hari, katanya sebulan 30 hari full ini ya. Jadi kita asumsikan sepanjang hari itu full gitu, sepanjang pekan target, ya. Target itu hanya 75 miliar Mbak per bulannya penghasilan dari tiket ya. Kan memang kita tahu penghasilan yang lain juga ada, tapi terbesar kan dari tiket itu. Biasanya ada restorasi, ada space iklan yang di dalam kereta maupun di restoran-restoran, kemudian ada tenant-tenant merchant yang jualan di stasiun gitu. Tapi kan stasiun ini kan, kereta ini kan kereta cepat dan orang juga biasanya terburu-buru juga. Jadi nggak banyak yang stay lama, beda dengan kayak kereta yang lebih slow gitu, bukan slow juga ya. Saya pokoknya kereta biasa kan orang masih sempat makan-makan dulu di stasiun. Kalau ini kan pasti tidak, karena memang orang ngejar waktu kecepatan kan gitu. Nah, karena kan kalau dinaikkan pun jadi 30.000 per hari, itu pun baru bisa mencapai ya tadi 225 miliar per bulannya itu Mbak. Jadi saya bilang ini kereta api PT KAI yang jadi penanggung jawab ini nantinya pasti akan terkena dampaknya yang sangat serius ini Mbak, dengan utang ini. Ini baru 30 tahun loh, belum. Jadi dari sini saja nggak masuk akal gitu. Makanya saya agak kaget-kaget ketika membaca komentarnya. Ada media juga yang membaca ini, kan ada Bang Faisal Basri menyatakan bahwa sampai kiamat pun gitu kan, waktu itu dia menyatakan bahwa kereta api cepat Cina ini tidak akan untung gitu. Ya dari kalkulasi tadi pun kita udah tahu nggak akan untung gitu kan, dari situ tadi. Makanya kita ingat dulu targetnya 60.000 kan ya Pak, 61.000 ya kalau nggak salah dulu ya. 61.000 pertama targetnya. 61.000 memang bisa untung. Tapi siapa yang naik penumpang yang 61.000 itu yang ke Bandung? Kan nggak ada orang yang sampai sejumlah itu kan. Selama ini saja Argo Bromo itu sekitar berapa, 15-an, Argo Parahyangan itu berapa, 15-an ribu ya Mbak ya per. Iya, antara 10 sampai 15, tapi dipukul rata seringnya itu sekitar 12.000. Ya 12.000. Jadi artinya kereta itu dengan harga seperti itu pun itu nggak ada orang yang naik seperti itu. Oke, alasannya mungkin karena orang terburu-buru jadi mau pindah. Dan sekarang ini ada modus, kan tadinya Argo Parahyangan itu mau dimatikan gitu, tapi sekarang kan nggak jadi dimatikan. Tapi saya dengar dari seorang teman yang anaknya katanya sekolah di Bandung, sekarang juga dinaikkan tiketnya Argo Parahyangan itu, dan hampir sama katanya sampai 250 yang VIP-nya dengan kereta cepat Cina. Jadi akal-akalan banget nih Mbak. Nah, makanya saya agak kaget kemudian ketika membaca komentar ya tadi kan, kalau Bang Faisal Basri menyebutkan ini sampai kiamat pun tidak akan lunas ya, tidak akan untung. Terus ada profesor dari UI, profesornya namanya Renat Kasali. Ya Renat Kasali, dia bilang ya kata dia, memang kereta itu bukan untuk di mana-mana, kata dia. Kereta cepat itu nggak ada yang untung, kata dia, karena ya, kereta cepat itu adalah ya bagian dari negara harus mensubsidi soal itu gitu, kata dia. Dan kata dia juga menyebutkan bahwa itu kan prestise buat sebuah negara. Saya mikir-mikir, siapa yang bangga gitu ya bahwa kita punya kereta cepat Cina tapi untungnya banyak banget, dan kemudian yang kerja juga lebih banyak. Bukan sekarang kan gini, nggak lebih banyak tapi hampir. Saya kemarin menghitung itu kan gini,
total pekerja sekarang ini ya, dengan sampai 1 tahun alih teknologi itu kan ada pekerja dari Cina 852 orang total ya, Mbak ya. Sementara pekerja lokal itu 1096. Jadi saya hitung 77%, 77,7% itu ya pegawainya Cina gitu loh. Jadi di mana ada itu investasi seperti itu, bahwa pekerjaannya hampir 80% itu adalah pekerja yang dari yang memberi investasi. Saya kira Jepang nggak ada seperti itu kan. Iya, kalau soal Profesor Renar Kasali itu kita jangan heran lah Mas Hersu, kan dia dibayar oleh pemerintah dengan diberikan jabatan. Oh, Jadi oke, 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 oke. iya Jadi saya ya, paham, oke, ya. kita Gimana? melihat catatan saja, dia pernah menjadi komisaris utama PT Pos Indonesia, menjadi komisaris utama dari PT Angkasa Pura II, kemudian menjadi komisaris utama di PT Telkom begitu. Itu sekedar. Oh, oke, 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 paham, paham. Oke. Iya, dan itu perusahaan-perusahaan besar Mas Hersu, yang saya rasa ya kalau gajinya untuk komut itu ya ratusan juta lah begitu. Nah, dengan itu baru satu jabatan saja, belum yang lain-lain ya. Jadi belum ikutan-ikutannya gitulah. Kalau sampai seorang komisaris itu kan kemudian banyak sekali jabatan, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang lain lah begitu ya. Nah, ini saya rasa itu yang membuat seseorang menjadi tidak independen atau setidaknya daya kritisnya itu menjadi berkurang. Kalau saya sudah lama tidak mengikuti Profesor Oke, Renata. enggak, saya tertarik karena kok tiba-tiba ada yang menjelaskan seperti itu. Saya coba ikutin narasi, dia menyatakan bahwa di Swiss itu bahkan kata dia ada kereta yang tiap hari pokoknya jalan terus walaupun kosong, dan itu pemerintah pasti mensubsidi. Saya bilang, satu, saya cek ya, Swiss itu nggak punya kereta api cepat, nggak punya, uang negaranya juga kecil gitu ya. Yang punya Swiss itu yang ada itu dia kereta terpanjang di dunia dan kereta terlambat di dunia gitu ya. Tapi jangan salah ya, kereta terlambat itu bukan karena suka mogok, bukan, memang didesain untuk Iya. lambat supaya orang Pariwisata. ya untuk wisata, orang yang menikmati Swiss itu kan, kalau yang mungkin Indah pernah ke Swiss pasti tahu betapa indah sekali Swiss itu ya. Kalau kita naik, dan paling enak memang naik kereta di Swiss itu. Ya, pemandangan kiri kanannya sepanjang pegunungan Alpen itu kan luar biasa banget, indah banget kan Swiss itu. Jadi saya tadinya terheran-heran kok ada narasi semacam itu, kata dia, siapa yang nggak bangga kalau kita punya kereta cepat. Enggak, saya bilang saya termasuk yang nggak bangga. Kenapa? Karena memang satu, saya kira belum nggak ada kebutuhan itu untuk kereta cepat ke Bandung gitu, ya kan. Dan kedua, itu kereta bukan hasil karya putra bangsa sendiri, itu adalah kereta api cepat buatan Cina kok, jadi di mana bangganya gitu ya. Iya, dan jarak dari kita ke Bandung kan sekitar berapa sih? 142 atau 152? Ya, 140-an kilo itu ya. Iya, jadi terlalu dekat untuk dilalui dengan sebuah kereta cepat. Sekarang misalnya stasiun Karawang belum berfungsi penuh, stasiun yang tidak ada aksesnya dan dikatakan itu stupid begitu kan menurut wamen dari BUMN itu, karena kok ada stasiun yang tidak ada akses ke jalan raya dan ke jalan tol. Katanya itu nanti awal tahun 2024 baru akan berfungsi. Nah, kalau stasiun-stasiun itu sudah berfungsi, artinya dari stasiun Halim misalnya ke Karawang itu kan jaraknya sekian kilometer. Nah, artinya hanya beberapa menit saja akan memuncakin jarak tertinggi, kecepatan tertinggi, yaitu 350 km per jam. Yang digembor-gemborkan selama ini kan ini kereta dengan kecepatan 350 km per jam, bahkan lebih. Kadang ketika dinaiki Pak Jokowi bersama dengan para artis itu kan sudah tembus ya, ada yang 350 atau 351 ya begitu. Nah, tapi itu hanya beberapa menit saja begitu, karena dia nanti akan harus ketika dia meninggi dan kemudian dia melambat gitu untuk memasuki ke stasiun yang berikutnya. Nah, itu sebenarnya kalau menurut kajian yang di awal Mas Hersu begitu, yang di zaman Pak Jonan dulu ya. Kenapa Pak Jonan tidak setuju juga, kan kajiannya sebenarnya sudah banyak itu tapi kan itu kan diabaikan gitu. Yaitu bahwa sebuah kereta cepat itu akan memang efektif begitu ya secara ekonomi begitu, dan kebutuhan Jarak jauh ya. apabila itu jarak jauh. Nah, sekarang dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan Pak Luhut memastikan akan diperpanjang sampai dengan Surabaya nantinya. Nah, ini kita melihat, aduh ini skemanya seperti apa begitu. Karena nantinya Pak Luhut pun mengatakan bahwa dia sudah tidak akan menjabat lagi sesudah pergantian pemerintahan. Even dia menjadi menteri atau apa, katanya dia sudah tidak berminat lagi. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita bandingkan seperti Mas Hirsu tadi mengatakan, yang di kereta cepat Jakarta Bandung ini dikatakan Mas Hersu ada tenaga
dari Cina begitu Ya. untuk setidaknya untuk 1 tahun pertama ini mereka membantu untuk operasional begitu dan maintenance yang katanya belum bisa dilakukan oleh orang Indonesia sendiri, tenaga kerja Indonesia sendiri itu sebesar 852 Ya. TKA Cina ya, TKA Cina untuk jarak sekitar 150-an kilometer antara Jakarta dengan Bandung. Sementara kalau kita bandingkan dengan MRT yang ada di Jakarta, itu kan dibuat oleh konsorsium dari Jepang juga, bekerja sama dengan BUMD yang ada di Jakarta gitu dengan BUMD provinsi. Kalau kita melihat di kereta dengan MRT ini untuk koridor pertama itu kan dari Lebak Bulus menuju ke HI dengan jarak sekitar 14,6 kilometer kalau tidak salah ya, katakanlah 15 kilometer atau saya tepatnya agak lupa 15 atau 16 begitulah ya, antara 14 sampai 16. Nah, dikatakan kalau saya seingat saya beritanya ketika itu diresmikan pada tahun 2019 ya oleh Pak Jokowi. Itu kereta Mas Irsu sebagian itu ada di underpass, ada di bawah tanah, sebagian lagi ada di atas gitu untuk MRT ini. Dan disisakan untuk operasional itu sekitar 10 orang Jepang pada saat pertama kali itu harus dioperasionalkan. Mereka membantu operasionalnya dengan jarak sekitar 15 km itu tadi, dan sisanya adalah tenaga kerja Indonesia karena sebagian besar memang sudah di training untuk alih teknologi itu tadi. Kalau kita bandingkan, ini kan sepertinya jaraknya sekitar, ya ini perbandingan yang awam sajalah gitu ya. Ini jaraknya sekitar 1/10, sekitar 10-nya ya betul. jarak yang Setengah ada di 10 Bandung. ya. Okay. Ya, kalau seandainya kita secara awam saja, ini operator untuk kereta cepat dan ini untuk MRT ya, kereta dalam kota yang dimana sebagian ada underpass, ada yang di atas gitu, itu sekitar jaraknya itu sekitar 1/10 dari sana. Nah, kalau tenaga kerja di awal itu sekitar 10, kita kalikan 10 saja, 100. sekitar 100 saja diperlukan begitu. Nah, untuk apa yang kereta cepat ini sampai 852 sehingga kemudian rumor yang beredar, dan bukan rumor itu kenyataannya diakui juga oleh petinggi dari KCIC, bahwa bahkan untuk pegawainya, untuk pramugari kereta ya, itu harus bisa berbahasa Cina, salah satu syaratnya Ya. bahwa mereka akan bisa bekerja di sana. Nah, sementara untuk yang Jepang ini tidak ada persyaratan itu, Mas Hersul. Ya, kalau pramugari Tanpa memang yang dilayani siapa gitu loh. Betul, ini kereta beroperasional di Indonesia, tapi mereka salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Mungkin ya untuk melayani para pekerja 852 itu kalau harus berkomunikasi gitu. Saya rasa tidak hanya pramugari saja yang harus bisa belajar bahasa Cina, tapi pegawai Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang harus berkolaborasi dengan 852 TKA Cina itu juga harus belajar bahasa Cina. Dengan alasan ya ini kan kita mendapatkan pendanaan dari Cina. Lah yang pendanaan dari Jepang itu tidak harus belajar bahasa Jepang begitu. Dan saya lihat belum lama ini ada semacam overhaul atau semacam maintenance besar begitu kan, setiap 4 sampai 5 tahun untuk MRT itu kabarnya mereka harus melakukan maintenance atau perawatan secara besar. Itu hanya dikirimkan sekitar 15 orang dari Jepang untuk melakukan maintenance tersebut. Jadi per gerbong begitu satu persatu sehingga tidak mengganggu operasional. Nah, saat ini Mas Hersu kalau kita lihat untuk MRT itu sedang dibangun kan, yang untuk HI, dari bundaran HI menuju ke kota itu sekitar 11 km. Ya. Nah, itu investasi baru lagi dari Jepang. Tapi ini tidak terlalu digembar-gemborkan gitu sebagai sebuah prestasi. Dan kemudian koridor 3-nya akan dibangun sepanjang 80 meter lebih lah gitu. Mungkin sekitar 80 km atau 80 meter? 80 km lebih, yaitu dari Cikarang menuju ke Balaraja, Banten. Artinya melintasi 3 provinsi ya, dari Jawa Barat, terus kemudian DKI Jakarta, dan Provinsi Banten begitu. Itu kalau tidak salah ya, kalau saya lihat ada MOU-nya itu di ketika G20 bulan November 2022 lalu, itu akan dikerjakan secara keroyokan antara investor dari Inggris, dari Korea Selatan, dan juga tetap dari Jepang begitu. Apakah mereka semua nanti yang mengoperasikan harus belajar bahasa Korea Selatan, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, gitu kan? Yes, oke. Ini tinggalkan itu. Kalau Rempang gimana perkembangannya, Mbak Agi? Nah, Rempang ini kan seperti kata Mas Hersu kemarin cukup seru ya, yang di Komisi 6 itu ya. Nah, kemudian bersamaan dengan Bahlil ada di Komisi 6 itu Mas Hersu, jadi kemarin itu ada beruntun lah kejadian untuk soal Rempang ini. Bersamaan dengan itu ada konferensi pers atau pengungkapan begitulah ya dari National Corruption Watch atau NWC begitu, yang
buka-bukaan soal Rempang ini, Mas Hersu, bagaimana mereka melakukan investasi dan ternyata investasinya bisa dikatakan bodong lah atau tidak dilakukan gitu. Komitmen yang semula itu akan dilakukan ternyata tidak dilakukan. Begitu nanti kita bahas lebih detail lagi. Dan kemudian yang satu lagi juga ada demo nih Mas Hersu. Jadi pekan lalu kan sudah ada demo dari mahasiswa HMI di depan kantor Menteri Bahlil, Menteri Investasi Bahlil. Tapi itu berlangsung dengan damai. Kalau tidak salah hari Jumat yang lalu dilakukan oleh HMI Jakarta. HMI Jakarta kan ada HMI Jakarta Timur, ada HMI Jakarta Selatan. Jadi beberapa cabang HMI itu melakukan demo, tapi itu berlangsung dengan damai. Nah, yang kemarin begitu, ini ramai Mas Erso. Jadi ini kan berlangsung sampai menjelang maghrib ya demo di depan kantor Bahlil begitu. Dan kemudian awalnya itu tidak bermasalah gitu. Ada polisi, ada apa dan sebagainya menjaga. Terus kemudian ada bendera HMI ditancapkan di pagar dari kementerian tersebut gitu. Tapi kemudian menjelang sore itu datang preman dan kemudian mereka kalau menurut pihak HMI mereka menggebuki mahasiswa-mahasiswa HMI ini gitu. Sehingga terjadi kericuhan. Nah, mahasiswa ini tentu saja juga melawan gitu dan kemudian juga ada pembakaran apa dan sebagainya. Tapi yang mereka sangat menyayangkan bahwa polisi di situ tidak mencegah terjadinya bentrokan, padahal polisi sudah ada sejak awal. Nah, ini yang kemudian mereka yakin, bahkan mereka berani meyakini gitu ya kepada media, mereka mengatakan mereka yakin preman ini adalah atas suruhan dari Menteri Bahlil. Kita juga tidak bisa mengkonfirmasi begitu ya, apakah betul suruhan. Tapi Menteri Bahlil ini kan juga istilahnya sebetulnya senior dari para mahasiswa ini kan Oh dia iya, iya, kan ya. ya ini juga ya gitu. Iya, jadi Menteri Bahlil ini adalah HMI juga dan kalau di HMI itu kan kaderisasinya itu sangat strict dan mereka apa namanya yang namanya senior begitu terus kemudian secara berjenjang kepada junior. Dan ini istilahnya adalah senior yang didemo oleh para junior mereka yang masih mahasiswa begitu dan kemudian para junior ini yakin dengan karakter dari Bahlil begitu apa yang dilakukan selama ini mereka yakin bahwa preman itu disuruh oleh Bahlil. Makanya tadi malam kalau tidak salah Mas Erick saya mendapat kabar mereka itu ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan. Tapi apakah laporannya diterima atau tidak saya tidak tahu gitu ya, belum tahu belum ada kabar lagi gitu. Tapi sampai begitulah ini. Jadi tidak hanya di Jakarta, tapi juga kabarnya kalau saya dapat kabar itu di Tanjung Pinang atau di mana Mas Yesus? Jadi di Kepulauan Riau juga itu ada demo juga dan dari HMI juga gitu. Jadi teman-teman HMI, mahasiswa HMI ini sudah memang mulai bergerak di kota lain juga. Mereka jadi mendemo seniornya sendiri lah istilahnya begitu karena mereka kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Bahlil. Dan kemudian untuk yang ada di apa yang diungkap oleh National Corruption Watch ini ketuanya adalah Hanifah Sutrisna. Ini cukup panjang Mas Hersu. Mungkin saya akan ringkas sedikit saja. Yaitu pada tahun 2020 dan 2022 itu rupanya Cindy Glass Limited yang menurut Bahlil ini adalah salah satu perusahaan terbesar gelas atau dan keturunannya termasuk juga solar panel itu tadi yang katanya akan dikerjakan di Pulau Rempang itu ternyata pada kenyataannya tidak seperti yang dikatakan oleh Bahlil. Lagi-lagi ini terungkap sebetulnya sudah pernah kita kontenkan ya, kita diskusikan pada waktu itu. Tapi ini kembali diungkap bahwa mereka sebetulnya pada tahun 2020-2022 itu sudah akan melakukan investasi, berkomitmen melakukan investasi di Bangka Belitung. Karena kita tahu Bangka Belitung ini juga ada pasir kuarsa, pasir rusuh di sana. Dan kemudian ketika itu mereka sudah melakukan sudah menandatangani komitmen tersebut. Nah, kemudian ketika akan dilakukan MOA yaitu Memorandum of Agreement, ketika itu pejabat gubernurnya adalah Ridwan Jamaluddin. Mas Irsu masih ingat Ridwan Jamaluddin ini salah satu deputi Pak Luhut ya. Pak Luhut dan kemudian jadi Dirjen Minerba ya sebelum Betul. akhirnya jadi pelaksana sebagai pejabat gubernur untuk Bangka Belitung dan terakhir kan dia kena kasus korupsi ya selama dia direktur Dirjen Minerba. Oke. Ya. Iya, jadi Ridwan Jamaluddin ini adalah dari ITB ya. Dulu pernah ribut-ribut juga soal ketua Ikatan Alumni ITB begitu kan. Ini hubungannya dengan reklamasi lah begitu di masa itu gitu. Dan kemudian dia sebagai
dianggapnya sebagai tangan kanan Pak Luhut lah, karena dia sebagai Deputi 2 bidang investasi. Dan kemudian dia juga sesudah itu dia menjadi Dirjen Minerba seperti kata Mas Ersu, dan kemudian merangkap sebagai PJ Gubernur di Bangka Belitung. Nah, pada saat itulah hal ini terjadi. Jadi rencana investasi itu tadinya disampaikan oleh manajer internasional business development dari Jinji Group, yaitu Cenggang, catatannya seperti itu Mas Ersu, kepada PJ Gubernur Provinsi Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin di Pangkal Pinang pada tanggal 22 November 2022. Dan kemudian ini sesudah itu ini kabur begitu saja ceritanya gitu. Tapi ketika akan dilanjutkan untuk proses MOA itu tadi, Sinilglas seperti raib dan hilang tanpa kabar berita, dan beredar alasan belum dilanjutkan proyek industri kaca terbesar di ASEAN itu, waktu itu mengakunya begitu karena mereka rencananya akan investasi sebesar 6-7 miliar dolar. Ini kalau dikalikan 15.000 saja ini sudah berapa Mas Yesu, ini udah 100 triliun lebih lah begitu ya. Dan kemudian karena tidak tersedianya, alasannya adalah karena tidak tersedianya gas gitu di kawasan Bangka Belitung untuk operasionalnya berikutnya. Ya ini kan sebetulnya kalau seandainya tidak tersedia gas dan sebagainya, harusnya sudah diketahui dari dulu begitu kan, dari sebelum dia berkomitmen ingin melakukan investasi di situ. Tapi ternyata sepertinya itu hanya alasan saja, karena kemudian komitmen investasi yang berikutnya ini tidak main-main, yaitu di kawasan ekonomi khusus di Gresik, yang kita tahu waktu itu diresmikan juga oleh Pak Jokowi. Nah, kalau di kawasan ekonomi khusus di Gresik ini, dia berkomitmen untuk investasi nggak terlalu besar, tapi cukup besar juga kalau dibandingkan investasi yang lain, yaitu sebesar 700 juta dolar Amerika. Begitu. Dan kemudian dia sudah membangun kerjasama begitu untuk pembelian lahan dan sebagainya. Dan ternyata ini belum dilaksanakan juga sampai sekarang itu. Jadi ini kan tahun yang lalu Mas Ersu komitmen itu begitu. Dan kita mendapatkan informasi juga dari pemirsa off the record loh Mas Ersu. Jadi pemirsa off the record itu menyatakan bahwa saya orang Gresik, dan kemudian setahu saya investasi Jinyi yang di kawasan ekonomi khusus di KEK di Gresik itu sampai sekarang belum ada, Mas, Mbak, dia mengatakan begitu. Waktu saya membaca itu saya masa sih gitu ya, karena waktu itu media-media masih mengatakan bahwa dia melakukan investasi jumbo dan sebagainya. Tapi ternyata memang betul ini yang diungkap oleh National Corruption Watch, bahwa investasi itu sampai sekarang masih belum terlaksana dan masih zong begitu. Dan kemudian diungkap juga Mas Ersu bahwa dengan keuangan yang ada sekarang yang ada di Sinji itu sepertinya investasi tersebut terlalu lebay gitu, terlalu mengada-ada, karena berdasarkan audit dari Ernst & Young begitu ya, ini salah satu auditor terkenal internasional, itu penjualan Jinji selama ini ternyata sama sekali tidak seperti yang dikatakan oleh Menteri Bahlil. Jadi yang dikatakan bahwa penjualannya adalah hanya berapa persen gitu yang untuk dalam negeri, dan kemudian sebagian besar itu adalah untuk mencukupi kebutuhan internasional. Bahkan katanya 25-26% kebutuhan internasional kaca di dunia itu dicukupi kebutuhannya oleh Sinji Corporated ini tadi. Tapi ternyata itu tidak benar gitu, karena ini hanya perusahaan yang bahkan tidak masuk ke dalam 10 besar, dan kemudian 60% penjualan Jinji Glass itu memang di pasar lokal Cina saja, bukan untuk pasar internasional. Dan kemudian ada lagi ini yang membuktikan bahwa Jinji ini hanya dilebih-lebihkan lah selama ini ya keberadaannya dan kemudian permodalannya oleh Menteri Bahlil, yaitu bahwa hasil audit dari EY itu tadi, net cash flow dari Sinji itu hanya sebesar 41 juta dolar Amerika saja pada tahun 2022. Bayangkan 41 juta dolar dibandingkan dengan 11,5 miliar dolar yang kata Bahlil akan diinvestasikan di Rempang. Jadi ini sangat jauh sekali Mas Erzu, mungkin 1/25-nya begitu ya dari kemampuan. Nah, ini yang lainnya ini akan ditutup oleh siapa? Pemerintah Cina atau siapa? Kalau kita melihat seperti ini kan kita jadi melihat ini cangkang siapa yang mau masuk begitu. Jangan-jangan ini ada TPPU atau apa dan sebagainya, TPPU internasional tapi ya seperti itu. Makin lama ini Rempang ini makin banyak terbongkar gitu ya. Dan jadi pertanyaan untuk apa ya gitu. Itu yang jadi pertanyaan, apakah sekedar MOU yang penting kan, karena bagaimanapun sebagai menteri dia dapat target dari presidennya begitu ya. Betul.
Betul. Kemudian Dan kan ada Mas Ersu. Jadi yang sudah ini yang dicurigai oleh National Corruption Watch ini oleh Pak Hanifah, yaitu ini soal saham. Karena hmm. ketika dikatakan bahwa mereka akan melakukan investasi besar yang artinya di masa depan ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan, maka nilai sahamnya itu naik begitu. Oh, digoreng Ya, ya gitu ya. iya, jadi dikatakan bahwa nilai nilai saham itu sempat turun pada September ini juga, yaitu sempat turun sampai 26%, Hmm. begitu. Yaitu akibat ada pemberitaan sampai ke dunia internasional tentang bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang. Tapi kemudian ketika Pak Jokowi, kita ingat Pak Jokowi melakukan pertemuan rapat terbatas dengan para menteri, terus kemudian Bahlil melakukan konferensi pers bahwa Pak Jokowi tetap mendukung dengan poin-poin tertentu dan ini apapun tetap akan dilanjutkan. Itu nilai sahamnya naik lagi, yaitu pada tanggal 29 September yang lalu itu nilai saham dari Shinji Group ini kembali naik lagi. Jadi ini memang seperti ada goreng-menggoreng juga lah Mas Ersu dalam hal ini. Ya, oke. Oke, di luar Rempang nih apa yang di luar kereta api cepat Rempang. Nah, saya mengamati ini ada yang menarik ini Mbak. Kelihatannya putra Presiden Jokowi, ya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep menjadi ketua umum PSI ini kelihatannya gaspol dia ya. Keliling hampir setiap hari itu melakukan bertemu dengan relawan, bertemu dengan rakyat, kemarin kayak mana ke Waduk Pluit, terus kemudian juga saya ketemu juga ke tokoh-tokoh keagamaan, sekarang ini bertemu dengan PGI gitu. Oke, saya sih nggak terlalu terkejut, mungkin dia menunjukkan performanya kan selama ini jujur saja orang mungkin banyak memandang enteng gitu ya Kaisang siapa nggak punya pengalaman, dia menunjukkan itu bahwa dia juga punya kapasitas itu dan dia layak dipercaya sebagai ketua umum kan, dia makanya keliling terus gitu. Tapi yang saya agak heran itu kan di situ sekarang dia ini jadi didampingi oleh sekjen namanya Raja Juli Antoni, dan Raja Juli Antoni ini adalah selain dia sekjen PSI kan dia wakil menteri agraria dan tata ruang. Ini kan pekerjaan yang sekarang lagi banyak sekali PR-nya ya berkaitan dengan konflik-konflik agraria. Kalau dia kemudian ini kelihatannya kan dia sebagai sekjen ini ditugasan ngomong gitu ya, kalau orang Jawa nyebutnya ngomong tuh apa ya, mengasuh gitu ya, mengasuh Kaisang. Terus tugas dia sebagai wakil menteri kapan kerjanya tuh kalau kayak gitu Mbak? Iya betul. Jadi untuk hari ini saja, misalnya pagi-pagi saya tuh mendapatkan notifikasi juga Mas Ersu, seperti kata Mas Ersu itu, mendapatkan notifikasi dari teman gitu nih hari ini Kaisang itu bertemu dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia begitu. Kalau pertemuannya itu positif ya, tentu ya ketua partai. Karena sebelumnya saya juga melihat untuk PGI ini misalnya ketua KPU dan beserta jajarannya bertemu itu untuk meminta supaya PGI ini kan pengaruhnya sangat kuat Mas Hersu untuk saudara-saudara kita yang beragama Kristen agar mereka mensukseskan Pilpres nanti di tahun depan. Begitu juga Bamsud misalnya Bambang Susatyo ketua MPR itu juga bertemu untuk membicarakan soal garis besar haluan negara, meminta masukan dan sebagainya. Tapi ini mereka kalau seandainya bertemu dengan PGI memang dalam kapasitasnya, begitu kan? Nah, mungkin kalau Kaisang dalam kapasitasnya juga, tapi ketika didampingi oleh seorang Raja Juli Antoni sebagai sekjen, dia yang seharusnya bekerja untuk rakyat, dibayar oleh rakyat dengan jabatan dia sekarang sebagai Wakil Menteri Agraria, ATR, Agraria dan Tata Ruang, dan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tentunya ini nggak pas dia ngomongin apa soal pertanahan ini begitu dengan PGI begitu kan Mas Hersu. Kalau saya pun ada mungkin irisannya kecil dan jelas-jelas dia adalah mendampingi Kaisang begitu. Dan kemudian kalau seandainya memang ada argumen misalnya ada yang berargumentasi, iya tapi kan selain dia sebagai sekjen partai, dia juga sebagai ATR, dia sambil bekerja. Oh nggak bisa, itu nanti akan ada konflik of interest di situ kan. Nggak bisa dia bekerja dalam kapasitas sebagai orang partai yang memiliki target tertentu begitu dan kemudian juga dengan tupoksi tertentu lah di partainya sebagai dia jabatan sebagai sekjen dan kemudian dia juga melaksanakan tugasnya sebagai ATR. Kalau saya lihat ini blunder yang benar-benar blunder dan ini bisa harusnya sangat-sangat dikritisi, dipertanyakan begitu karena apakah dia cuti? Kalau cuti kok tiap hari begitu kan? Dan kalau Mas Ersu bilang ngomong ya memang kita melihat ini sebenarnya sudah banyak yang menduga bahwa akan terjadi seperti ini, yaitu seorang Kaisang yang
sorry to say, tapi kan under capacity Mas Hersу kalau dilihat dia tidak melalui sebuah proses begitu untuk menjadi ketua umum partai, tapi secara instan hanya karena dia anak dari Pak Jokowi. Walaupun banyak argumen dari PSI yang mengatakan bahwa ya begini dia memang memiliki kapasitas, kita lihatlah nanti. Tapi kenyataannya pada kenyataannya untuk bertemu dengan orang-orang saja dia masih perlu dimomong lah begitulah ya. Jadi Ya, momong ya, ya. dan Saya kira sih bukan blunder ya, Mbak. Ini abuse of power tepatnya. Kalau iya 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 ya, ya. kalau blunder kan itu kesalahan gitu. Ini dia dengan sadar melakukan itu. Jadi Mhm. ya benar seperti Anda tadi, rakyat membayar dia itu sebagai Menteri Wamenaker, bukan Mhm. sebagai apa pamongnya gitu yang ngomong Kaisang gitu ya. Ini kan Mhm. apa ya, ini anak presiden gitu yang mesti diasuh gitu ya, dan dia dapat tugas Mhm. satu, dan kemudian dia sebagai imbalannya dia jadi wakil menteri, kan terlalu mahal yang seperti itu kan, dan ini kan bukan negaranya, bukan negara ini, bukan milik Pak Jokowi gitu ya. Ini Iya, dan kemudian tugas dari Menteri ATR ini sangat, kalau bisa dikatakan tanpa mengecilkan kementerian yang lain, ini tugasnya sangat-sangat berat. oh Tiap iya. kali ada konflik pertanahan di daerah, bahkan sampai bentrokan, bakar rumah apalah dan sebagainya. Yang seperti yang terjadi misalnya belum lama ini di Tambang Emas, begitu Mas Hersу, di Gorontalo, Hmm. belum di tempat-tempat yang lain. Jadi ada ribuan konflik pertanahan, dan juga dengan maraknya PSN di masa Pak Jokowi ini, begitu banyak konflik kan Mas Herssu. Hmm. Dan mafia tanah itu setiap kali ada proyek besar bermain di sana. Ya inilah yang Ya, harus dikerjakan oleh, yang harus diantisipasi, dan kemudian bagaimana penyelesaiannya. Penyelesaian hukumnya itu banyak sekali Mas Herssu di sana. ya, Begitu juga konflik secara fisik, pidana, perdata dan sebagainya yang harusnya ditangani oleh wakil menteri yang kompeten seperti sebelumnya, sebetulnya dari PSI juga, yaitu Surya Chandra yang sekarang sudah tidak menjadi menjadi digantikan oleh Raja Juli Antoni ini. Itu dia kompeten Mas Herssu, karena memang dari sejak dia menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia, dia melakukan pembelaan, dia sering demo juga, demo dalam rangka membela buruh, dan kemudian juga untuk pertanahan juga dia paham, dia melakukan aktivitas pro bono karena dia dari bidang hukum begitu Mas Herssu. Tapi di masa ini sebenarnya gini, ada satu nih Mas Herssu, yaitu Raja Juli Antoni ini momong Kaisang ini sebetulnya sudah bisa diketahui ketika Pak Jokowi menerima rombongan dari PSI, yaitu Jeffrey Giovanni, Grace Natali, dan Raja Juli Antoni pada tanggal 4 September yang lalu. Dan di situ kabarnya, kalau bocoran dari yang kita dengar itu kan, disitulah kemudian menjadi fix. Sebelumnya Jokowi itu kan masih bimbang kalau seandainya Kaisang yang sebelumnya didukung oleh PSI untuk menjadi wali kota Depok, itu kan sebelumnya sudah rame itu, tapi ketika itu tidak jadi, kemudian ternyata target berikutnya adalah untuk dijadikan ketua umum dari PSI, yang sebelumnya rencananya itu adalah Budi Ari yang akan dijadikan ketua umum PSI, tapi Budi Ari kemudian ternyata diangkat menjadi Menteri Kominfo, dan kemudian yang berikutnya berarti Kaisang yang akan menjadi ketua dari PSI. Artinya adalah orang dekat Pak Jokowi lah yang harus menjadi ketua umum dari PSI. dan sebelum Kaisang sih Gibran sebenarnya yang jadi target. Betul, Gibran juga pernah ditiupkan seperti itu ya, isu seperti itu. Dan ketika kemudian Kaisang ini menjadi ketua umum PSI, sudah bisa diduga ketika itu bahwa yang akan mendampingi itu adalah Raja Juli Antoni, yang pada tanggal 4 September itu juga bersama dengan jajaran Dewan Pembina PSI bertemu dengan Pak Ya. Jokowi. Jadi memang makin gak karu-karuan ini ya situasinya saat ini ya. Pak Jokowi sibuk mempersiapkan dinastinya, sementara Mhm. situasi ekonominya makin memburuk, karena sekarang kan kemarin kita juga bahas soal harga beras yang terus naik, dan sekarang malah ada pembatasan untuk pembelian beras. Ini tanda-tandanya memang krisis, ya krisis pangan ini, yang dan krisis pangan itu saya kira sangat berbahaya. Saya kira kita cukup panjang ini ngobrol kali ini bagi ya. Ya. Iya, iya, ya Yang Mas. lain kita skip ya, yang lain mungkin kita akan skip untuk perbincangan yang lain, yang Iya, pada topik yang akan datang. Kita hari ini saya kira kita cukup 3 topik itu tadi saja ya Mbak Agi ya. oke. Oke, baik, terima kasih Mbak Agi. Sampai ketemu lagi besok ya. Dan terima kasih juga untuk Anda semua yang selalu tetap setia bersama kami, dan juga supportnya dan masukan-masukannya. Terima kasih sekali. Karena segera masukan, kalau ada kritik dan saran silakan ya. Terima kasih. Saya Hersbun Arif. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.